Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Fadlul ghaniyyi syakir wal faqiris sabir. Ini keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Wa min syarafi hadhihi al-ummatil muhammadiyah annal fadla was thawab yashmalul ghaniyya syakir wal fakir as-sabir. Dan setengah kemuliaan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keutamaan dan pahala mencakup akan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Fa'ammal ghaniyyu fa bi infaqihi sakhiyyi wa ihsanihi ila ikhwani. Maka adapun orang yang kaya, maka dengan sebab dia memberikannya orang yang pemurah itu dan berbuat baiknya dia kepada kawan-kawannya. Yukridu hadza, dia menghutangi ini, wa yajburu kasra hadza, dan menutupi kekecewaan ini, wa yasuddu dayna hadza, dia menutupi hutang ini, wa yabdhilu, dan dia memberikan bantuan fisabilil Islam, di jalan Islam, wa nusratid din, menolong agama, wa musa'adatil mujahidin, dan membantu orang-orang yang berjihad. Itulah keutamaan orang-orang kaya yang bersyukur tadi. Wa ammal fakir, adapun orang fakir, fa bi sabrihi, dengan sebab kesabarannya, wa qanaatihi, sebab qanaahnya, wa ridahu, sebab ridanya dia dengan apa yang ditentukan Allah, ma'a tawaffuri dawa'i syar'a indahu, serta bermacam-macam ajakan kejahatan di sisi orang fakir itu, minal hikdi, daripada dendam, wal hasadi, iri dengki, wat tama'i, tama, wal i'tirat, berpaling sama i'tirat apa yang ditentukan Allah, wal qalaqi, dan keluh kasah, wartikabil muharramat, melakukan yang diharamkan, minas sariqah, mencuri, war riba, wal khida', menipu, wa akli amwalin nas bil batil, dan memakan harta orang dengan jalan yang batil, wa ghairi dzalik. Nah, itulah pahala orang-orang fakir yang sabar. Dia mampu menahan dirinya daripada dendam kepada orang kaya, mampu bersabar menahan dirinya daripada iri dengki, tama, melakukan mencuri, merampok, riba, dan lain-lainnya. Nah, kesabaran mereka daripada meninggalkan demikian itu pahala yang besar bagi orang fakir yang sabar tadi. Wa yuhtamalu, dan dimungkinkan pula, annahu taraka abwabad dunya wa hawala al-wusula wa nafasal fuhul, bahwa dia mendatangi, orang fakir tadi, dia mendatangi pintu-pintu dunia, dia berusaha untuk bisa mendapatkan dunia, dia bersaing dengan orang-orang yang kuat, walakinnahu lam yuflih, tetapi dia belum beruntung, walam yanjah, belum berhasil, kama huwal musyahad, sebagaimana yang bisa disaksikan, minal waqi', daripada kejadian an-natik, yang menuturkan, al-mahsus, yang dapat dirasakan. Pakam minal fuqara, berapa banyak orang fakir, lam yukassiru bil akhdhi bil asbab, mereka tidak kurang pada mengambil sebab.
Berapa banyak orang fakir yang tidak kurang mengambil sebab, artinya mereka berusaha ini gagal, berusaha itu gagal, berusaha macam ini ditipu orang, berusaha ini rugi. Bazalu wus'ahum, mereka mengorbankan kemampuan mereka. Wa as'abu fikrahum, mereka menyusahkan pikir mereka fil ihtiyal, pada bercara, berusaha. Paba'u, mereka kembali bil pasal, dengan gagal, wasu'il hal, dan jahatnya keadaan. Nah, jadi kesabaran mereka menghadapi itu pahala tersendiri bagi orang yang fakir tadi. Fahaula basyarahum sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bisyaratin tu'awiduhum ma fatahum wa tajma'u lahum ma zahaba anhum wa tajburu khatirahum al-munkasira fid dunya bi khairil akhirah. Mereka orang-orang fakir yang selalu gagal, yang sabar, Rasulullah memberikan kabar gembira dengan beberapa kabar gembira yang bisa menggantikan akan mereka sesuatu yang luput dari mereka dan menghimpunkan bagi mereka sesuatu yang hilang dari mereka, dan menutupi kekecewaan hati mereka di dunia dengan kebaikan akhirat, bi khairil akhirah. Lianna Allah Ta'ala akramu min ayyajma' alaihim khasaratain wa yut'isahum marratain, karena Allah itu maha mulia dari bahwa Allah kumpulkan atas orang fakir itu dua kerugian. Allah sengsarakan mereka dua kali. Artinya kadang mungkin Allah melakukan itu. Dia dalam dunia sudah mengalami macam-macam kegagalan, dalam dunia mengalami macam-macam kerugian sehingga mereka fakir, lalu mereka bersabar. Nah, Allah kadang akan menjadikan mereka sedemikian dunia akhirat. Pasti Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Walidzalik yaqul sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah bersabda, ittala'tu bil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, aku melihat di surga, maka aku lihat terbanyak penghuni surga itu adalah orang-orang yang fakir di dalam dunia. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala hal tadrun awwala ma yadkhulul jannata min khalqillahi azza wa jalla, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah bertanya, tahukah kalian wahai sahabat orang-orang yang pertama masuk surga dari makhluk Allah ini? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasul yang mengetahuinya. Qal, beliau menjawab, al-fuqara, orang-orang fakir, al-muhajirun, yang mereka hijrah, alladzina tusaddu bihimul sugur, yang mana ditutup dengan mereka itu binting-binting, wa tuttaqa bihimul makarih, dihindarkan dengan sebab mereka hal-hal yang tidak disenangi, wa yamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrihi la yastati'u laha qada'a, dan meninggal salah seorang mereka sedangkan hajatnya masih di dalam hatinya, tidak kuasa dia menunaikan hajat itu. Fa yaqulullah azza wa jalla liman yasha min malaikatihi, Allah berfirman kepada orang yang dia kehendaki dari malaikatnya, a'tuhum, datangkan mereka itu kepadaku. Fahayyuhum, ucapkan selamat kepada mereka, ucapkan penghormatan kepada mereka. Fataqulul malaikah, malaikat berkata, Rabbana nahnu sukkanu samaik wa khiratuka min khalqik, afata'muruna an na'tiya haula panusallima alaihim. Malaikat tadi berkata, wahai Tuhan, kami ini penghuni langit Engkau, dan kami ini pilihan daripada makhluk Engkau.
Apakah engkau suruh kami mendatangi mereka, kami ucapkan salam atas mereka? Qal, Allah berfirman, innahum kanu ibadah, mereka itu adalah hamba-hamba ya'budunani, yang menyembah kepadaku, wala yusyrikuna bihi syai'a, dan tidak menyekutukan denganku sesuatu. Wa tusaddu bihim as-sugur, ditutup dengan mereka binting-binting. Wa tuttaqa bihim al-makarih, dihindarkan dengan mereka kejahatan-kejahatan. Wa yamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrihi la yastati'u laha qada'a, mereka itu mati sedangkan hajat mereka dalam hati mereka tidak terkabulkan. Qala, bersabda Rasul, fata'tihim al-malaikah inda dzalik, datanglah malaikat kepada mereka, fayadkhuluna alaihim, maka mereka masuk malaikat atas mereka itu, min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, maka sebaik-baik tempat kembali. Ini hadis menunjukkan kemuliaan orang-orang fakir, yang dengan sebab mereka orang fakir itulah kita bisa dihindarkan daripada segala yang dibenci. Nah, misalnya di kampung kita ada kekhawatiran, ketakutan, banyak penjahat. Nah, di kampung kita kekhawatiran ada banyak maling. Nah, siapa yang menjaga kampung? Tentu orang-orang fakir, mereka mengambil upah dari jaga malam itu. Nah, artinya dengan mereka itulah dihindarkan segala macam hal-hal yang kada diinginkan. Nah, mereka itulah yang dapat kelebihan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. An Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haudi ma baina adana ila amman, ujar Nabi, telagaku di akhirat kaina, luasnya itu antara Adan itu di Yaman sampai ke Amman, Yordania. Aqwabuhu adadun nujum, nah, cibukan-cibukannya itu sebilangan bintang banyaknya. Ma'uhu asyaddu bayadan minas salji, airnya lebih putih dari salju. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa aktsarun nasurudan alaih, paling banyak manusia yang datang ke telaga aku itu fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir muhajirin. Qulna ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah sifatkan, jelaskan kepada kami, siapakah orang-orang fakir yang mereka itu terbanyak mendatangi telaga engkau itu? Qala, Rasulullah bersabda, syu'sur ru'us, mereka itu rambutnya kada tak urus, dunsus siap, pakaiannya berdaki. Alladzina la yankihunal mutanaimat, mereka kada bisa kawin lawan perempuan nang bungas-bungas. Wala tuftahu lahumus sudud, asudat, dan tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu rumah. Alladzina yu'tuna ma'alaihim, yang mereka itu memberikan sesuatu yang ada pada tanggung jawab mereka. Wala yu'tauna malahum, dan tidak diberikan mereka sesuatu yang menjadi hak bagi mereka itu. Itulah kejelasan dari Nabi, orang-orang fakir yang mendapat kesempatan lebih banyak, lebih awal untuk datang ke telaga Nabi di akhirat. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yajtami'una yaumal qiyamah fayuqal aina fuqara'u hadhihi al-ummah, berhimpun manusia di hari kiamat, maka dikatakan orang, manalah orang-orang fakir di antara ini umat. Qala Nabi, fayuqalu lahum maza amiltum, apa yang kalian amalkan sehingga kalian lebih dahulu dari yang lainnya. Fayaqulun, mereka menjawab, Rabbana ubtulina fasabarna, wahai Tuhan kami,
kami diberi bala, fasabarna, kami sabar. Wa wallaital amwal was-sultan ghairana, engkau berikan harta dan kerajaan kepada orang selain kami. Fayaqulullah jalla wa ala, Allah berfirman, sadaqtum, benar kalian. Qala Rasulullah, fayadkhulunal jannah, mereka masuk ke dalam surga qablan nas, sebelum manusia. Wa yabqa syiddatul hisab, tinggallah bersangatan perhitungan ala dzil amwal, atas orang-orang yang punya harta, was-sultan, dan punya kekuasaan. Qalu, sahabat berkata, fa ainal mu'minun yauma idzin, manakah orang-orang yang beriman pada hari itu? Qala Nabi, yudha'u lahum karasiyyu min nur, diletakkan bagi orang yang beriman kursi-kursi dari cahaya. Wa yuzallalu alaihimul ghamam, dan dinaungi atas mereka itu awan-awan. Yakunu dzalikal yaum, adalah itu hari, aksara alal mu'minin, lebih pendek atas orang yang beriman, min sa'atin min nahar, daripada sesaat daripada siang. Artinya hari kiamat di padang mahsyar yang sebenarnya itu beberapa ribu tahun, itu bagi orang yang beriman mereka lalui kada sampai 1 jam daripada jam dunia ini. Artinya kada terasa, karena mereka dilindungi, karena mereka diliputi cahaya, mereka dapat rahmat Allah. Nah, sama halnya orang yang meninggal dunia masuk kubur menunggu hari kiamat. Ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun hanya kiamat, ada yang sampai 2, 4, 5.000 tahun hanya kiamat kalau dalam hitungan dunia. Tetapi bagi mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, mereka dalam kubur itu hanya seperti orang yang guring, yang belum puas dengan guringnya. Artinya cepat perasaannya di dalam kubur itu. Wa an Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fuqara al-muslimin, bahwa orang-orang fakir muslimin, yuzaffun, mereka itu dibawa menuju surga, kama tuzappul hamam, sebagaimana dibawa al-hamam, burung. Hamam itu dalam syarahnya disebutkan burung yang bungas rupanya, baik suaranya, bagus keadaannya, yang merupakan kegembiraan bagi pemiliknya, itu hamam. Artinya orang-orang fakir muslimin itu dibawa di akhirat dengan penuh kebanggaan. Fayuqalu lahum, dikatakan bagi orang fakir tadi, kifuyul hisab, berhentilah untuk dihisab. Fayaqulun, mereka berkata, wallah ma tarakna syai'an nuhasab, kami kada ada tinggal apa-apa nang dihitung. Rumah kontrakan apa nang dihitung, kada nang dihitung. Seraban ampun urang, seraban menyiwa, nang apa nang dihisab. Wallah ma tarakna syai'an nuhasab. Fayaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, sadaqa abdi, benar hambaku itu. Fayadkhulunal jannata qablan nas, maka mereka masuk surga sebelum manusia yang lain, bisa ba'ina ama, dengan 70 tahun. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal, kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman fatala'atis syams, faqal ya'ti qaumun yaumal qiyamah nuruhum kanuris syams. Abdullah bin Amr berkata, suatu hari aku duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatala'atis syams, maka terbit matahari. Rasulullah bersabda, datang suatu kaum pada hari kiamat, cahaya mereka seperti cahaya matahari. Qala Abu Bakar, ujar Abu Bakar berkata, nahnuhum ya Rasulullah, kitakah itu wahai Rasulullah? Qala Nabi, la, bukan. Walakum khairun katsir, kamu ada punya kebaikan yang banyak.
walakinnahum, tetapi mereka itu al-fuqara'ul muhajirun, orang-orang fakir yang hijrah, alladzina yuhsyarun, yang mereka itu dihalau min aqtaril ardi, dari segala penjuru bumi. Al-hadis. Wa an Haritsah bin Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku kabarkan dengan penghuni surga? Kullu dha'if, tiap-tiap orang yang lemah, mustad'af, dilemahkan. Orangnya sudah lemah, dilemahkan. Artinya orangnya sudah fakir, dihinakan. Nah, itulah penghuni surga. Orangnya sudah fakir, sudah susah, dihinakan orang pulang. Lau yuqsimu 'ala Allah la abarrah, jikalau dia bersumpah atas Allah, niscaya Allah luluskan akan sumpahnya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, adakah mau aku kabarkan kepada kalian dengan penghuni neraka? Kullu utullin, tiap-tiap orang yang kasar, jawaz, yang keras, mustakbirin, yang sombong. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan hakikat al-ghina, hakikat kaya, wa hakikat al-faqri, hakikat fakir, biqaulihi li Abi Dzar radhiyallahu an, ya Abu Dzar, atara kasratal mal huwal ghina, apakah engkau lihat banyak harta itu kaya? Qultu na'am, ya wahai Rasulullah. Qala Nabi, afatara qillatal mal wal faqru, apakah engkau lihat sedikit harta itu fakir? Qultu na'am, ya Rasulullah. Qala Nabi bersabda, innamal ghina ghinal qalbi, yang dimaksudkan kaya itu adalah kayanya hati, wal faqru, fakir itu faqrul qalbi, fakirnya hati. An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nas yakhiru rijalun min qamatin bis salah min al khasasah wa hum ashabu suffah hatta yaqul al a'rab haula majanin aw majanun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sembahyang dengan manusia, tersungkur beberapa orang dari berdiri mereka daripada kelaparan. Makmum ini ada yang rabah, tersungkur karena lapar. Mereka itu orang-orang yang penghuni sufa, penghuni pelataran masjid, yang kada punya rumah, kada punya pekerjaan, hidupnya hanya beribadah, berkhadam kepada Rasulullah. Sehingga berkata orang-orang dusun, mereka itu apakah orang gila? Faidza sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihim, manakala selesai Nabi sembahyang, Nabi berpaling kepada mereka. Faqal, Rasulullah bersabda, lau ta'lamun ma lakum indallah la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajah. Jikalau kalian mengetahui apa yang disediakan Allah untuk kalian di akhirat, niscaya kalian menyukai lebih fakir daripada ini, lebih berhajat daripada ini. Jadi intinya bahwa orang kaya yang bersyukur kepada Allah itu mempunyai keutamaan, kelebihan di sisi Allah. Nah, begitu pula orang fakir yang sabar. Pengertian orang fakir yang sabar ini, mereka dengan hidup fakir itu mereka sabar. Sabar apa? Sabar kada hendak merampok orang, kada hendak menipu orang, kada hendak dengki kepada orang, kada iri hati lawan orang, kada melakukan perbuatan cara yang haram untuk mencari harta. Mereka sabar dan mereka ridha dengan apa yang ditentukan Allah. Nah, orang fakir seperti ini yang dapat kemuliaan di sisi Allah tadi. Fadluz zuhdi fid dunya wal iqbal 'alal akhirah, keutamaan zuhud pada dunia dan berhadap atas akhirat.
ومن فضل هذه الأمة ما بشر به صلى الله عليه وسلم المقبلين على طاعة الله المشمرين في رضاه وطلب جنته المسارعين إلى مغفرته ورحمته الراغبين في الآخرة المعرضين عن الدنيا بشرهم بالغنى وجمع الشمل ومحبة الناس مودتهم لهم وتيسير أمرهم وتسخير الدنيا لهم وكفاية الله لهم. Setengah kemuliaan ini umat yang mengabarkan dengannya Rasulullah SAW akan orang-orang yang berhadap atas taat kepada Allah, yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah dan mencari surganya Allah, yang bersegera kepada ampunan dan rahmat Allah, yang gemar pada akhirat, berpaling pada dunia. Basyarahum, Rasulullah mengabarkan mereka itu bilagina, dengan kekayaan, terhimpunnya keluarga, cinta manusia bagi mereka, dimudahkan urusan mereka, dihinakan ditundukkan dunia bagi mereka, dan dicukupkan Allah bagi mereka. Itu kabar gembira yang disampaikan Rasulullah kepada orang-orang yang hidupnya itu berhadap kepada Allah Ta'ala. Ja'a fil haditsil qudsi, datang dalam hadis qudsi, ya bna Adam tafarrag li'ibadati amla qalbaka ghina wa amla yadayka rizqa. Wahai manusia, jar Tuhan, tafarrag li ibadati, gunakanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Gunakan waktu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi hati engkau itu kekayaan, dan aku penuhi tangan engkau itu rizki. Ya bna Adam, wahai manusia, la tuba'id minni, jangan engkau jauh daripadaku. Amla qalbaka faqra wamla yadaika syughla. Niscaya aku penuhi hati engkau kepakiran, dan aku penuhi tangan engkau itu kesibukan-kesibukan. Artinya seseorang itu makin jauh dari Allah makin sibuk, makin jauh dari Allah makin merasa fakir hatinya. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam tafarragu min humumid dunya mastata'tum, berlapang-lapanglah kamu daripada kerisauan-kerisauan dunia, mastata'tum, sekemampuan kamu. Artinya jangan sekali-kali merisaukan urusan dunia. Fa innahu man kanatid dunya akbara hammihi, barang siapa dunia ini paling besar yang diingininya, absallah dayatah, Allah tebarkan pekerjaannya, wa ja'ala faqrah baina ainai, Allah jadikan kepakiran di hadapan matanya. Wa man kanatil akhiratu akbara hammi, siapa yang akhirat itu paling besar keinginannya, jama'allahu lahu umurah, Allah himpunkan baginya perkaranya, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa ma aqbala 'abdun bi qalbihi ila Allah azza wa jal, tidak berhadap seorang hamba dengan hatinya kepada Allah, illa ja'alallah, melainkan Allah jadikan qulubal mu'minin, hati orang-orang yang beriman, tafidu ilaih, datang kepadanya, bil wuddi war rahmah, dengan kasih dan sayang. Wa kana Allah azza wa jalla ilaih bikulli khairin asra, dan Allah azza wa jalla kepadanya dengan tiap-tiap kebaikan itu lebih segera. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man kanatid dunya niyyatahu, barang siapa adalah dunia ini tujuannya, farraqallahu alaihi amrah, Allah sebarkan, Allah tebarkan atasnya urusannya. Wa ja'ala faqrah baina ainai, Allah jadikan kepakiran di hadapan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, tidak datang kepadanya dunia melainkan yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa man kanatil akhirah niyyatahu, siapa yang adalah akhirat niatnya, jama'allahu lahu amrah,
Allah himpunkan baginya perkaranya. Wa ja'ala ghina fi qalbi, Allah jadikan kekayaan di hatinya. Wa atathu dunia, dan dunia akan datang kepadanya. Wa hiya ragimah, dalam keadaan hina. Wa'lam annahu laysal murad min hadhil ahadits hasan nas ala tarkil amal was-sa'i fid dunya wal akhdh bil asbab. La, hadis-hadis tadi bukan mendorong manusia untuk meninggalkan pekerjaan, bukan mendorong manusia untuk berusaha, bukan. Bal tetapi innal amala was-sa'ya fi talabid dunya bi'tibari Islam ibadatun. Bahkan bekerja, berusaha mencari dunia pada pandangan Islam itu ibadah. Madama annahu yahfadhu bihi nafsahu wa ahlahu wa malahu wa yanfa'u ikhwana, selama bahwa dia menjaga dengan harta benda itu dirinya, keluarganya, hartanya, dan berguna akan kawan-kawannya. Jadi mencari dunia itu ibadah menurut Islam, selama tujuannya itu untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Wal maksudul mu'tabar inda zawil basair, tujuan yang dipandang menurut orang-orang yang berakal, huwa zammul muqbilin 'ala dunya iqbalan yaqta'uhum 'anil akhirah. Dicelaknya orang-orang yang berhadap atas dunia akan sebagai berhadap yang memutuskan mereka dari akhirat. Nah, ini yang dicela. Orang yang mencari dunia sehingga terputus dari akhirat. Kada tahu di sembahyang lagi, kada tahu di menuntut ilmu lagi, kada tahu di keluarga lagi, kada tahu di pengajian lagi, kada tahu halal haram lagi. Nah, ini yang dicela. Bihaisu tatamakkanu min qulubihim, sekira-kira tertancap dunia itu di hati mereka. Fata'zumu indahum, maka besar dunia itu di sisi mereka. Hatta ya'izza 'alaihim yakun infaquha, sehingga sulit atas mereka menafkahkan dunia itu. Wa yu'limuhum ikhrajuha, menyakitkan akan mereka mengeluarkan dunia. Wa tamla'u 'alaihim farabuhum, dan penuh atas mereka itu kelapangan mereka. Hatta taqta'ahum an ahammil wajibati syakhsiyah wal faraidil ainiyah, sehingga dunia itu memutuskan akan mereka daripada kepentingan yang wajib-wajib secara perorangan dan fardu-fardu ain mereka. Nah, ini yang dicela itu. Orang mencari dunia kada tahu cara halal, cara haram, kada tahu lagi sembahyang, kada tahu lagi apa. Nah, itu yang sepakat dicela. Wa hadza ma'na qauli fil ahadits sabiqah, inilah makna hadis-hadis yang terdahulu. Fa innahu man kanatid dunya akbara hammihi aini hayata ma yarju min kaddihi, barang siapa yang adalah dunia sebagian besar keinginannya, kesudahan yang dia harap dari daya upayanya, kesusahannya. Wa yuqabiluhu qawluhu, melawani akan itu hadis sabda beliau, man kanat al-akhiratu akbara hammihi, siapa yang adalah akhirat itu paling besar keinginannya. Walam yakul, Nabi kada mengata hammahu, Nabi kada mencela orang yang mengingini dunia. Yang dicela itu orang yang sebagian besar keinginannya dunia. Nah, itu yang dicela. Liyubayyina, agar menjelaskan beliau, anna man istaghala bi syai'in minad dunya, orang yang bekerja sesuatu dari dunia, lil maqasidil mahmudah, untuk tujuan-tujuan terpuji, fa amaluhu mahmud, perbuatannya terpuji, kharijun anil mazammah, keluar daripada celaan. Wa ala hadza tuhmalu jami'u alfazil ahadisil waridah fi hadzal bab, atas inilah ditanggungkan sekalian lapas-lapas hadis yang datang pada ini bab. Setiap hadis Quran yang mencela orang-orang yang mencari dunia,
artinya orang yang melupakan akhirat. Nah, itu maksudnya di situ. Setiap ada hadis atau Quran yang mencela orang-orang yang mencari dunia, artinya orang-orang yang pikirannya itu sebagian besarnya adalah dunia. Kaqaulihi sallallahu seperti sabda Nabi, man kanatil akhirah hammahu, barang siapa adalah akhirat itu yang dipentingkannya. Akhirat yang dipentingkannya, artinya dunia ya dunia digawi juga, tapi akhirat yang dipentingkannya. Ja'alallah ginahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan dalam hati orang itu. Wa jama'alahu syamlahu, Allah himpunkan baginya keluarganya. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Wa man kanatid dunya hammah, siapa adalah dunia itu yang dipentingkannya. Ja'alallahu faqrah baina ainai, Allah jadikan kefakiran di hadapan matanya. Wa farraqa alai syamlah, Allah cerai-beraikan atasnya keluarganya. Walam ya'tihi minad dunya, dan tidak datang kepadanya dunia illa ma qaddiralah, kecuali yang sudah ditakdirkan baginya itu. Jadi tergantung apa yang kita utamakan. Nah, kita mau utamakan akhirat, terpuji. Bila kita mau utamakan dunia, itu tercela, apapun bentuknya, tergantung apa yang kita tuju, yang kita utamakan. Wa makna qawlihi, bermula makna sabda Nabi, ja'alallah faqrahu baina ainai, Allah jadikan kepakiran di hadapannya. Orang yang mementingkan dunia, Allah jadikan kepakiran di hadapan matanya. Maksudnya annahu mahma sa'a wa jama'a fa innahu la yara nafsahu illa faqira, wa mahma ijtahada fid dunya wa ta'ib fa innahu la yara nafsahu illa muqassira, wa mahma sahira wa qadda fa innahu yara annahu la yazalu muhtaja, fa yuwasilu qaddahu wa juhdahu wa ta'ibahu ma'a hadha syuhur wal ihsas hatta la yastakirra lahu bal wa la tahda'a lahu nafsun wa la yatma'inna lahu qalbun wa la tathbuta lahu ghaya, bal yajri fi hadhihi dunya kal himar hatta anna la yastafidu huwa min dunyahu hadhihi bi faidatin tajma'u alaihi nafsuhu wa taqarru lahu ainuhu. Artinya orang yang mementingkan dunia itu Allah jadikan kepakiran di hadapan matanya. Nah, maksudnya bila mana dia berusaha dapat harta, dia tetap melihat dirinya itu fakir, masih fakir. Dia bersungguh-sungguh pada dunia, bersusah payah, dia melihat dirinya itu masih kurang, selalu masih kurang. Bila mana dia berjaga malam, bersusah payah, senantiasa dia melihat dirinya selalu masih perlu, maka dia menyambung kesusahannya serta ini perasaan-perasaan tadi, sehingga kada bisa tenang baginya hatinya, kada bisa tentram baginya dirinya, kada bisa tentram baginya hatinya, kada ada sabit baginya kesudahannya, bahkan berlaku pada berjalan dia pada ini dunia seperti himar, sehingga dia kada bisa mencari faidah daripada dunianya ini dengan faidah yang bisa menghimpunkan atasnya oleh hatinya dan dingin baginya matanya. Dapat apapun inya selalu masih merasa kurang, padahal sudah banyak, tetap kurang aja. Rasa susah aja, rasa miskin, rasa kada berduit, rasa kada cukup, rasa banyak keperluan lagi, padahal kada ada keperluannya. Semuaan sudah ada, cuma asa ada aja yang kurang, sehingga susah payahnya bersambung-sambung, hendak menambah mencari. Nah, itu yang dimaksud Nabi, Allah jadikan kepakirannya di hadapan matanya. Itu bagi orang yang menjadikan dunia sebagai kepentingannya. Wa bihadza, dengan ini, yakunu, jadilah dia qad khasirat dunia, rugi di dunia, wal akhirah, dan rugi di akhirat.
Nah, fadlus sabri 'alal balaya, kemudian keutamaan sabar atas bala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ومن جهاتك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.